Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Oke, teman-teman, kita hari ini belajar alur dan latar. Bunda Neni lagi coba-coba presentasi lewat Canva. Soalnya kemarin lihat temen tuh ada yang presentasi pakai Canva-nya, websitenya. Jadi coba utak-atik kita nyoba-nyoba ya. Kita hari ini pendalaman alur dan latar. Nih udah coba-coba cari materi nih, Miss Mary. Kita masuk dulu. Apa itu? Oh, sensitif banget memang. Nah, sensitif Miss pakai ini. Alur. Apa sih alur? Alur nih ada beberapa pendapat juga. Jadi seperti kayak kemarin tema terus apalagi kemarin tokoh dan penokohan masing-masing itu pasti ada pendapatnya dari para ahlinya dan alur pun demikian. Kalau dari versi Wikipedia, alur itu merupakan rangkaian peristiwa yang direka. Direka tuh kita rekayasa ya, kita ciptakan dan dijalin sedemikian rupa sehingga akan menggerakkan jalannya cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks atau persoalan yang paling utama dan akhirnya resolusi ke akhir cerita. Nah, umumnya bisa dikelompokkan ke dalam dua cara menurut Wikipedia. Kemudian ada juga pengertian yang lain. Apa itu alur pengertian secara umum? Adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang kita susun kronologisnya. Rangkaiannya kita susun secara runut. Atau definisi alur yaitu merupakan rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus berkaitan satu sama lain. Nih, fungsinya alur itu yang merangkaikan satu cerita ke cerita lain dan satu tokoh ke tokoh lain. Alur mengatur bagaimana juga tindakan-tindakan yang terdapat dalam cerita harus berkaitan satu sama lain, seperti bagaimana kita suatu peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa lainnya, lalu bagaimana tokoh yang digambarkan dan berperan di dalam cerita yang seluruhnya terkait dengan satu kesatuan waktu. Jadi terikat dalam satu kesatuan waktu. Oke, ada lagi pendapat satu ahli juga, yaitu Foster, mengartikan alur atau jalan cerita sebagai sebuah narasi. Narasi itu gambaran berbagai kejadian yang sengaja disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa demi peristiwa yang susul menyusul. Dengan kata lain, alur itu adalah pergerakannya cerita dari waktu ke waktu yang melibatkan tokoh atau karakter, konflik, dan latarnya. Jadi sebuah cerita fiksi tanpa alur pasti bukan cerita. Itu pendapat Foster. Terus kalau pendapat kita sendiri, apa sih yang gampang memahami tentang alur? Kalau Bunda Neni sendiri pokoknya alur itu ya rangkaian peristiwa satu di suatu waktu dengan tokoh tertentu, terus ada juga rangkaian peristiwa yang lain di waktu yang tertentu dengan tokoh yang mungkin sama atau ada tokoh penambahan lain, itu saling dikaitkan. Jadi satu rangkaian berangkai dengan rangkaian yang lain, di mana rangkaian itu pun ada jalan ceritanya dari pengenalan, kemudian ada masalah, ada konflik yang paling memuncak atau paling tinggi atau sering disebut dengan klimaks, kemudian ada peredaan dan resolusi atau penyelesaian. Nah, itulah
gambaran dari alur, pokoknya dia yang mengikat satu peristiwa ke peristiwa lain, enaknya kayak gitu kalau buat pemahaman kita. Gimana? Kalau Miss gimana pemahaman alur? Sama ya? Mhm. Mhm, lagi, mhm. Iya, iya. Iya, betul. Jadi rangkaian dari satu peristiwa ke peristiwa lain terangkai, saling terkait. Nah, kaitan itu yang bisa menimbulkan masalah baru, terus masalah yang paling besar dan bagaimana kita menghadapi atau mensikapi masalah itu. Tuh, namanya itu alur. Jadi yang buat mengklik satu peristiwa itu jadi sebuah cerita. Kalau cerita nggak ada alurnya berarti tadi dikatakan bukan cerita. Heeh. Nah, terus alur itu ada jenis ragamnya. Ada yang bergerak maju disebut progresif, mundur atau kilas balik, flashback, dan gabungan keduanya. Nah, kemudian kalau menurut Ahmad Yossi Harfanda, beliau redaktur sastra atau budaya Republika, alur dibangun oleh sebuah narasi, deskripsi, dialog, dan aksi laku atau action, betul kan? Tadi eh, yang kayak Bunda Mary bilang bangunnya kesiangan, terus itu heeh, narasi itu bisa digambarkan, narasinya digambarkan, bangun kesiangan, narasi itu, di apa ya, gambarkan dianya kesiangan, kemudian ke ke pom bensin ya, Mis, ternyata heeh, tambal ban, dideskripsikan heeh, iya deskripsikan ternyata tempat tambal bannya itu tuh deskripsinya belum buka, timbul masalah lagi. Kemudian dialog mungkin dia berdialog sama tukang orang yang di sekitar tambal ban, "Ini kapan buka ya? Kalau enggak saya telat nih." Ada dialog atau dia bisa dialog pun bisa dialog langsung sama sekitarnya, bisa juga dialog dengan dirinya sendiri. Kemudian kemudian action-nya apa nih? Apakah, "Aduh kalau kayak gini mending motor saya tinggalkan, terus cari angkot." Nah itu cerita tuh, itu yang termasuk dalam narasi. Itu yang termasuk di dalam alur, heeh. Jadi saling berkelindan, saling berhubungan satu sama lain, mhm. Nah sekarang nih, kalau menurut tadi kan Ahmadun Yosi Harfanda ini ada narasi, deskripsi, dialog. Sekarang kita coba apa sih yang lebih detail? Narasi. Tuh, narasi itu penggerak, penggambaran dinamis gerak action, tokoh-tokohnya, benda-benda yang menjadi penyebab atau akibat aksi para tokoh cerita. Jadi tadi itu actionnya narasi itu actionnya si anak yang bangun iya bangun kesiangan. Kemudian deskripsi itu menggambarkan suasananya, apakah suasana yang statis, cenderung tetap, seperti suasana di alam di pagi hari, ruang tamu yang rapi, ya ini pokoknya penggambaran kita nih atau tadi eee, tempat apa itu yang belum buka, bengkelnya itu terus deskripsi. Kemudian ada yang memperkuat pasti dialog. Nah, dialog tadi bisa dialog dengan tukang tambal bannya, dengan orang lain yang ada di sekitar itu, terus atau nanti kalau pas sampai di sekolahnya minta maaf sama gurunya, pasti kan ada dialog. Nah, itu yang menghidupkan alur, itu yang menghidupkan alur tadi menurut Pak Yosi itu ada narasi, deskripsi, sama dialog.
Jadi pasti kalau kita buat cerita, kita pasti akan harus ada dalam situ, eee, lakunya, tokohnya ini berlaku apa sebagai narasi, bangun kesiangan, gubrak-gubruk, heeh, mandi cepat, iya, mandi hanya 5 menit. Nah itu, makan ambil samber roti bakar aja langsung ambil sepeda motor, ternyata pas lagi bensin habis di tempat bensin, bensin diisi, ban ban bocor. Nah itu heeh, iya itu narasi, deskripsi, kemudian dialog. Itu makanya di cerita pasti kita akan ber berhubungan satu sama lain nih, jadi biasanya cerita tempatnya juga si tokoh, misalnya kamar berantakan belum diatur, nah berarti saling saling berkaitan nih, bangun kesiangan kamar masih berantakan, jadi ada narasi, ada deskripsi, ada dialog diri sendiri karena kebangun siangan di kamar sendiri kan, berarti dia belum ada orang lain, baru dia keluar kamar, ibunya mungkin, "Kenapa? Udah jam ini aku harus tugas jadi pengibar bendera atau apa." Nah, itu ada dialog, tuh. Ini 3 ini penting banget nih bagi sumber teman-teman menulis. Cari narasinya, cari deskripsinya, lingkungan sekitar tokoh yang mau kita ceritakan kita gali, bisa kita ceritakan detail karena itu akan memperkaya tulisan kita semakin lengkap dan orang yang membaca pun akan semakin semakin banyak dapat pemahaman, terus keluasan. Iya, heeh, jadi, oh ya jadi visualisasi pembaca pun, oh iya ini ikut terbawa biasanya. Nah, karena itu yang menghidupkan cerita kita biasanya, kedetailan kita mengeksplor, eee, narasi, deskripsi, juga dialog akan menghidupkan suatu cerita. Nah, sekarang alurnya itu ada alur maju, alur mundur. Alur maju itu merupakan jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir, runut nih jam-jamnya. Ya, kalau alur mundur kebalikannya, jadi kita ceritanya dibalik nih dari akhir ke awal. Penulis bisa mengawali kisah dengan konflik, konflik dulu, kemudian konflik ini penyebabnya apa sih? Jadi alurnya mundur. Lalu penyelesaian, tapi ada juga kan kalau kita biasanya konvensional nih, maju kan, pengenalan, baru terus timbul konflik, masalah selesai. Kalau alur mundur bisa ending-nya dulu tiba-tiba udah kayak kalau biasanya nih kayak cerita tiba-tiba kematian nih, di depan tiba-tiba udah ada orang nangis-nangis saja, heeh, makam, orang nangis di situ, terus baru deh mundur, kenapa itu meninggal, ceritanya gimana. Nah, nanti mau akhir balikin lagi ke makam lagi, itu namanya alur mundur. Oke, mhm. Terus mhm, tadi yang kesiangan, belakangnya. Iya, e iya. Jadi, menulisnya dimulainya bukan dari bangun pagi ke siangan. Kalau dari bangun pagi, itu kan berarti alurnya maju nih kan, urut ya. Nah, ceritanya dimulai dari, ini, tiba-tiba udah di ruangan BP aja, ruangan BP ya kan? Heeh, di ruangan BP di situ dialog antara guru konselingnya sama si misalnya Adi, "Kamu kenapa hari ini telat lagi? Kemarin sudah telat," misalnya udah langsung gitu. Terus, nah di situ Adi, "Gini loh Bu, saya mau bercerita." Nah, itu berarti mundur tuh, bangun pagi heeh, flashback, heeh. Itu namanya alur mundur. Ada satu lagi sih, coba nanti kita lihat, itu adalah alur campur. Nih. Kalau alur campuran itu gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Jadi alur campuran tuh ini apa, jigsaw ya istilahnya dia heeh, dia lebih apa ya, bebas gitu, bercerita depan, kemudian dia balik lagi ke belakang, terus bisa juga ke tengah, bisa juga
biasanya menyuguhkan peristiwa yang dimulai dari tengah cerita. Jadi campuran tuh ya itu, bisa gabungan, bisa dari maju, kemudian mundur, terus mundur, atau dari tengah dulu diambil, gitu. Kalau tadi kan maju, jelas urutannya maju kan, jelas dari waktunya tuh waktu yang memang maju, waktunya udah step by step-nya maju. Kalau mundur kan berarti step by step-nya mundur, gitu. Nah, kalau campuran dia bisa dari tengah diambil sebagai konflik, dia mau ke belakang dulu atau mau maju dulu. Nah, ini mesti ya itu sih harus teliti waktunya ya, harus logi ya, iya, ya ini teorinya teorinya. Jadi teorinya tuh cerita itu bisa alur maju, alur mundur, campuran, atau jigsaw. Nah, alur cerita itu memiliki beberapa skema seperti orientasi atau penentuan peristiwa, rangkaian peristiwa, komplikasi yang memperlihatkan suatu kisah yang bergerak menuju konflik, serta solusi masalah. Nah, ya ini tadi sebenarnya ya itu alur, lebih gampangnya ya rangkaian peristiwa yang bergerak menuju suatu masalah, di mana kan masalah itu pasti menjadi hal yang utama nih dalam suatu cerita, kemudian bagaimana solusi dari menyelesaikan masalah. Skema alur cerita ini menjadi salah satu cara untuk membuat karya sastra seperti novel. Sebenarnya nggak novel juga, cerita-cerita teman pun, cerita pendek pun pasti ada alurnya juga. Cuma kalau novel itu kan memang panjang ya, ini ketelitian, waktu, bahkan kalau novel kan bisa waktunya, eee, bertahun-tahun dalam bercerita, itu kisahnya ya, Miss, ya. Jadi heeh, ini harus lebih cermat, lebih detail kalau novel, tapi kalau cerpen sama, hanya pasti, kisah apa ya, yang diceritakan itu yang jadi konflik itu tidak sebanyak novel. Lebih sederhana cerpen. Nah, terus tadi yang seperti bis katakan, manakah yang lebih unggul 3 jenis alur? Oke, oke, lanjut ya. Soalnya aku nggak bisa ngelihat gambar siapa yang datang nih di sini. Langsung heeh, nge-share, heeh. Di sini ada 3 jenis alur tadi sama ya, alur maju itu disebut progresif, progresif karena untuk penulis pemula ya, tadi Miss Mary udah ini, udah bilang kalau pemula itu lebih enak pakai alur maju atau progresif dulu, karena lebih mudah sesuai dengan kronologis cerita, jadi kita ceritanya runut, kita juga tidak memikirkan transisi waktu ya kan, transisi waktunya ya udah step by step, dari pagi bangun kesiangan jam 6, jam 7 berangkat sekolah, jam 8 baru sampai ke sekolah, jam 9 baru keluar dari ruang BK. Nah, kan runut kan. Beda kalau kita enak jamnya, beda kalau alur mundur kita kan harus, oh iya, dimulai di ruang BK jam 8 kita harus runut lagi mundur berarti kan ke jam 6 gitu. Tadi jadi jam 6, nah mundur, nah itu yang mesti dicermatin, karena ada transisi waktu yang berbeda. Penulis kalau alur maju, penulis tinggal merangkai cerita berdasarkan urutan waktu yang dilalui oleh si tokoh. Misalnya kalau memang novel nih ceritanya dia dari lahir sampai wafat. Jadi di tengah-tengah itu baru mungkin dia masa remajanya, masa dewasanya, kemudian masa tuanya, nah itu urut tuh. Itu lebih mudah kalau buat penulis-penulis apa yang awal memulai buat cerita panjang misalnya novel itu menggunakan alur progresif atau alur maju. Nah, oke, habis itu hmm, sedangkan untuk alur mundur tuh harus memperhatikan transisi waktu ya kan, karena yang agak sulit tuh transisi waktunya, sebenarnya sih nggak sulit, cuma kita musti logis
sama cermat aja ininya pada waktu buat ininya, tulisannya. Dan latar belakang konfliknya juga harus kuat. Ini karena pembaca sudah disuguhi ending atau bagian terakhir tulisan. Nah, karena sudah dari awal kita udah langsung memberikan ending, misalnya tadi kematian, jadi kita harus ini, kenapa? Iya, heeh. Nah, itu mulai di flashback tuh pakai alur mundur. Biasanya ini menarik perhatian karena seperti ada rahasia besar yang ingin temukan jawabannya. Nah, memang yang kadang bikin menarik untuk orang membaca terus tuh karena kita udah suguhin suatu ending, mati, "Ih, kenapa ya kok mati?" Kan bikin penasaran kan. Kenapa ya? Jadi ada kecenderungan kita untuk membaca atau meneruskan cerita itu kalau udah disuguhi dengan alur mundur. Memang alur mundur itu biasa di film-film kayak gitu kan ya, pakainya alur mundur. Misalnya apa tuh, cerita detektif, cerita misalnya mantan veteran atau tentara yang sudah nggak jadi tentara lagi, kenapa? Terus dia terlibat apa tuh yang cerita FBI karena mungkin dia mundur kan, mundur dia ada konflik dengan temannya dulu waktu itu sesama tentara sehingga mungkin keluarganya, istri atau anaknya meninggal. Nah, di depan udah disuguhin seorang tentara veteran ini udah nggak mau jadi tentara lagi, kenapa? Nah, itu biasanya film-film luar negeri itu kan berdasarkan novel juga, based on novel, disuguhkan dengan alur mundur. Nah, yang satunya itu alur campuran. Ini juga kita sudah terbiasa menulis alur mundur, membuat biasanya alur campuran itu lebih gampang. Nah, jika sudah terbiasa itu kita tinggal meletakkan ending di awal cerita, lalu ada flashback, pengenalan masalah atau karakter dan seterusnya. Ini juga gampang-gampang susah. Gampangnya kita punya banyak kesempatan untuk mengolah dan menjebak pembaca. Ini biasanya cerita-cerita detektif nih, akan ada alur campuran, jadi maju, mundur, terus mundur lagi, atau maju lagi, atau masuk ke tengah. Ini alur campuran. Ya, semuanya intinya ya harus ini, transisi waktunya yang cermat, baik mau cermat baik mau alur mundur ataupun alur campuran atau flashback. Kalau maju kan udah konvensional ya, jam-jamnya enak, heeh, itu Tina loh kok tiba iya, loh heeh, itu loh kok ini kok balik ke sini lagi, oh tadi dia jadi dari tokoh tuh lagi bercerita membayangkan, biasanya dibayangin kan kalau dalam film, bayangkan terus kita mundur nih ke tahun dia lagi bayangin, nah flashback, tuh. Kalau di novel, itu kita kan nggak visual, berarti kita tulisan kan. Nah, tulisan tuh biasanya kita mainnya waktu nih, jadi ditulis waktu, iya. Kalau enggak ada ini time-nya, waktunya nih. Misalnya New York Januari 2019. Nah, nanti pas di pertengahan eh, LA Desember 2008 mundur gitu Miss kalau makanya itu waktu dan tempatnya kalau di tulisan. Terelie yang apa ya? Iya, Terelie tuh iya dia ini alur campuran ya seringnya ya. Mm-mm, mm-mm. Terelie tuh rindu yang aku pernah baca tuh. Itu oh, belum baca. Bagus ya. Maju mundur ya. Iya. Terelie iya mainnya gitu. Lah, iya. Iya. Betul. Terelie tuh maju mundur. Kalau yang rindu itu
itu, eee, jadi awal dulu penyelesaian, terus dia di tengah-tengah cerita tentang haji di tahun berapa zaman dulu Miss, yang belum ada belum ada pesawat heeh, jadi pakainya kapal itu hampir setahun ya untuk perjalanan kapal aja. Itu juga rumit deh pokoknya dia aduh bikin baca tulisannya Tere mah banyak tokoh, banyak ininya, konfliknya. Tapi ya bagus, menarik. Oke, terus nah, apa aja yang ada di unsur-unsur alur itu lebih detail lagi. Tadi kan, yang jelas tokoh, narasi, deskriptif, sama dialog itu mengikat alur. Nah, di sini apa aja nih yang masuk dalam alur lebih dalamnya, yaitu pertama pasti kita pengenalan cerita. Pengenalan cerita atau pengenalan suatu tema, masalah apa yang mau diangkat. Pada bagian ini pengarang akan memperkenalkan tokoh utama, penataan adegan cerita dan hubungan antara tokoh yang terdapat dalam cerita, kemudian awal konflik. Nah, itu semua itu udah dalam masuk ke alur karena emang satu paket rangkaian masalah dari satu masalah ke masalah lain yang berarti ada pengenalan ceritanya, memperkenalkan tokoh utamanya, kemudian hubungan antar tokoh yang satu dengan tokoh itu apa, teman, saudara, pacar, sahabat, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, kemudian awal konflik, apa yang memulai, masalah dalam cerita itu, awalnya apa nih. Kemudian pada bagian ini pengarang atau pembuat cerita akan memunculkan bagian-bagian dalam cerita yang dapat menimbulkan permasalahan. Ya ini awal konflik. Oh aku salah nih bikin ininya, harusnya nih bukan lingkaran-lingkaran nih, maksudnya ini penjelasan pengenalan cerita, konflik, kemudian menuju konflik. Menuju konflik atau menuju klimaks cerita. Nih, menuju konflik itu pengarang cerita akan meningkatkan permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, setelah itu konflik memuncak atau klimaks, di mana pada bagian ini merupakan puncak permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Pada bagian ini juga dalam cerita akan dihadapkan dalam penentuan akhir yang akan dialaminya, keberhasilan atau kegagalan menjadi penentu nasib tokoh dalam cerita. Dan terakhir itu ending atau penyelesaian di mana akhir dari cerita pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana nasib tokoh dalam cerita tersebut, apakah endingnya bahagia atau buruk atau malah dibikin kita menggantung, berpikir sendiri. Nah, itu unsur-unsur alur. Jadi sebenarnya unsurnya itu ada pengenalan cerita, awal konflik, menuju konflik, kemudian, eee klimaks ya, dan ya terakhirnya ending atau penyelesaian, itu sih. Nanti sebelum di-share saya revisi dulu Miss ya ininya ya, agak nggak bingung. Nah, itu tuh Kakak-kakak pendalaman kita tentang alur. Ya, kayaknya udah sih coba aku ya.